kampus, jumpa kembali dalam Untirta News. Kami akan menyajikan berita yang aktual dan terpercaya. Bersama saya Fatimah Zahra, inilah Untirta News lengkapnya. Sebagai salah satu langkah antisipasi peningkatan kasus COVID-19, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta untuk menutup seluruh area wisata yang ada di Banten selama liburan Natal dan Tahun Baru. Ia pun menekankan untuk tetap menaati protokol kesehatan dan menegaskan kepada wali kota dan bupati untuk tidak membuat kebijakan yang bertolak belakang. Berita selanjutnya, memiliki jarak gedung yang berjauhan, kampus Untirta Sindangsari kini dilengkapi dengan sarana atau fasilitas sepeda roda 2. Berikut laporan dari reporter kami, Andini. Saat ini telah tersedia fasilitas transportasi sepeda untuk seluruh warga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di kampus Sindangsari. Tujuan diadakannya fasilitas sepeda ini adalah untuk memudahkan mobilitas di area kampus ini. Karena perkuliahan masih dilaksanakan secara daring, maka belum ada informasi lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan fasilitas sepeda. Diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk seluruh warga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Diharapkan fasilitas ini dapat digunakan dengan baik oleh seluruh warga kampus di kampus Sindangsari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya Andini Aprisiela melaporkan untuk Untirta TV. Terkait kasus pelecehan seksual mahasiswa Untirta di Universitas Negeri Makassar, kegiatan akademik korban tetap diberjalankan. Berikut keterangan dari Kepala BAKP Untirta. Tidak dirugikan gitu ya. Hanya ini semata-mata untuk membalikan semangat hidup dia, martabat dia, harga diri dia yang harus kembali utuh gitu. Nah, itu yang kewajiban kami universitas untuk memberikan profiling kepada dia, termasuk ada pendamping hukum ke sana untuk membackup saja gitu sampai ada permasalahannya. Nah, kalau permasalahan hukum seperti apa, siapa yang terlibat, siapa yang akan jadi saksi, siapa yang akan menjadi terperiksa dan sebagainya kan harus jelas gitu. Tapi prinsipnya Untirta ya, pimpinan Untirta itu tetap membela dan melindungi semua sivitas akademika termasuk mahasiswa di sana. Itu kewajiban Untirta. Sejalan dengan diberlakukannya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, pihak kampus Untirta memberlakukan kebijakan mengenai pembatasan kegiatan mahasiswa di kampus dalam rangka pencegahan pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampus Untirta. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Sejalan dengan diberlakukannya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, pihak kampus Untirta mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan kegiatan mahasiswa di kampus dalam rangka pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut informasi selengkapnya. Kita tahu bahwa Untirta telah mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan kegiatan mahasiswa di seluruh kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lantas bagaimana pendapat dari warga Untirta mengenai kebijakan tersebut? Setelah ditetapkannya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021,
maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengambil sikap dengan mengeluarkan surat yang berisikan kebijakan pembatasan kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus Untirta. Dalam surat tersebut terdapat 4 poin yang ditetapkan, yang dimana berisi pemberitahuan bahwa aktivitas Ciptas Akademika di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dibatasi hanya sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Petugas keamanan akan berpatroli dan akan mengamankan kampus setelah jam tersebut. Berikut tanggapan dari beberapa warga Untirta mengenai kebijakan tersebut. Udah tahu belum ada peraturan pembatasan kegiatan mahasiswa di Untirta? Sudah tahu. Menurut Kakak nih, bagaimana tanggapannya terhadap keefektifan dari kebijakan tersebut untuk mencegah kekerasan seksual? Menurut saya kalau misalnya di jam 9 ya kurang efektif. Karena jam 9 kan sudah termasuk malam. Sedangkan kalau untuk kekerasan seksual kan emang seringnya terjadi di malam hari ya. Jadi kurang efektif menurut saya. Menurut saya sih kurang efektif ya. Apalagi kalau kita lihat kasus-kasus yang sebelumnya itu bukan karena waktu sih. Meskipun ada yang karena waktu, cuman menurut saya jam 9 itu bukan faktor yang permasalahannya gitu. Permasalahannya itu adalah kesempatan yang ada dan orang-orang yang menganggap kesempatan yang ada itu sebagai hal yang negatif gitu. Jadi menurut saya meskipun ditutup jam 9 pun bisa aja ada kekerasan seksual jam 8 kalau memang kesempatannya ada. Jadi lebih baik daripada kita membatasi kegiatan, yang harusnya dilakukan oleh pihak kampus adalah meningkatkan awareness mulai dari bekerja sama dengan BMKBM untuk memberikan layanan pengaduan yang lebih intens lah tentang pengaduan seksual, karena rata-rata orang yang sudah mengalami atau dilakukan kegiatan pelecehan seksual itu mau ngadu tuh takut, entah itu takut identitas terbongkar atau malu jangan ntar gue dikatain atau apa gitu. Itu aja sih. Semoga dengan adanya kebijakan tersebut dapat mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Reska Amelia melaporkan untuk Untirta TV. Berdiri sebuah asrama, terdapat kantin New Kitchen di dalam gedung asrama Putri di kampus Untirta Sindangsari. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala alias Met Gala 2021 akhirnya kembali digelar pada 9 September 2021. Acara penggalangan dana bertabur bintang ini kembali hadir dengan sentuhan fashion berkelas. Sebelumnya pada tahun 2020, acara ini sempat ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Sejak 1984, Met Gala selalu digelar pada hari Senin pertama pada bulan Mei. Namun, pada tahun ini tanggal penyelenggaraan digeser menjadi 13 September 2021. Setiap tahunnya Met Gala selalu mengambil tema yang berbeda. Tema tersebut dikreasikan oleh para desainer dan dikenakan oleh para bintang. Di tahun ini, Met Gala hadir dengan mengusung tema In America, a Lexicon of Fashion, yang dipahami sebagai arti dari kemerdekaan negara Amerika Serikat. Tujuannya agar fashion tidak hanya sekedar sebagai busana yang indah, tetapi juga memiliki makna. Sejumlah bintang dunia seperti Kim Kardashian, Justin Bieber, hingga Kendall Jenner hadir dalam acara ini. Berbeda dari tahun sebelumnya, penyelenggara tahun ini hanya dibatasi 400 orang saja. Hal ini dikarenakan tingginya kasus varian Delta di Amerika Serikat. Namun, para penyelenggara memastikan telah menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, tamu undangan wajib menjalankan tes COVID-19 dan telah divaksin. Tahun depan, rencananya Met Gala akan kembali digelar pada 5 Mei 2022. Selaras pada tema tahun 2021, tema pada tahun 2022 akan bertema In America, an Anthology of Fashion. Berdiri sebuah asrama, terdapat kantin New Kitchen di dalam gedung asrama Putri kampus Untirta Sindangsari. Berikut reporter kami akan mewawancarai pengelola dari kantin New Kitchen. Boleh jelasin dulu sebenarnya New Kitchen ini apa sih, Pak? Kantin jual produk makan minum, makanan pokok, jajanan warung, kue-kue, ya banyak lah pokoknya. Oke. Kantin ini khusus untuk asrama saja, penghuni asrama, atau untuk semua umum mahasiswa Untirta? Umum, bukan hanya buat mahasiswa-mahasiswi di asrama ini, tapi untuk umum juga, staf juga. Siapa sih yang mengakomodir New Kitchen ini? Pertama kita dapat infonya itu dari Yubis. Iya, dari Yubis.
terus ada prosesnya dan kriterianya tertentu. Setelah lolos ya uji itulah baru kita ditempatkan di sini. Ada daftarnya gitu ya, jadi sebelumnya apa seperti apa? Mungkin bukan daftar sih, ada pendaftar yang lain, tapi alhamdulillah yang keterima di sini tuh kita gitu, U-Kitchen itu. Terus di U-Kitchen ini ada apa aja tersedianya makanan? Kalau untuk makanan jagoan kita sih sebenarnya dari ayam tradisional kayak daging sapi, gepuk, terus kebab, banyak lah pokoknya. Jadi makanan berat, makanan ringan juga ada? Makanan ringan juga ada, kayak gorengan kayak gitu, ya banyak lah pokoknya varian-variannya. Oke, nah kebetulan kita kan baru lihat ya di sini ada U-Kitchen. Sebenarnya U-Kitchen ini dibuka sejak kapan sih Pak? Baru 2 minggu kemarin. Oh, 2 minggu. Jadi baru ya Kak Mas? Iya. Untuk bukanya, ini dari jam berapa hingga jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Oh, sampai malam? Iya, sampai malam. Nah, kedepannya U-Kitchen ini akan menjadi kantin resmi di Untirta atau seperti apa? Mudah-mudahan. Karena apa? Per 3 bulan sekali kita tuh ada evaluasi. Mungkin di situ penilaian dari UBIS-nya sendiri. Kalau misalkan memang harus diperpanjang, ya kita perpanjang di sini sampai ke depannya itu. Iya. Kalau untuk tempat sekarang kan berada di lantai 1 asrama ya? Iya, asrama Putri. Iya. Nanti bakalan ditempatkan di sini terus atau ada perpindahan tempat atau seperti apa Pak? Mudah-mudahan sih di sini terus. Udah nyaman sih di sini. Memanfaatkan lahan kosong, sebuah kantin berdiri di samping gedung UPL Kampus Untirta Sindang Sari dengan menjajakan berbagai jenis makanan serta minuman untuk warga kampus Untirta. Area kosong di samping bangunan UPL saat ini dialokasikan sebagai tempat makan seperti halnya kantin semenjak 1 Oktober 2021. Di tempat tersebut terdapat beberapa pedagang makanan, diantaranya yaitu warung nasi, ayam geprek, mie ayam, serta terdapat 1 mobil pick up penjual minuman dan jajanan ringan di area tersebut. Tempat tersebut mulai buka dari pukul setengah 10 pagi hingga pukul 4 sore. Biasanya di tempat ini ramai pada jam makan siang.